Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya nih? Apakah kira-kira apa yang lagi dirasain nih di sekarang lagi nonton kali ini? Apakah seperti ini? Terbiasa tuh pura-pura tertawa. Oke, apa kira-kira udah apa? Udahan ngebadutnya ya. Jadi teman-teman intinya mungkin kalau teman-teman terbiasa terpura-pura untuk tertawa, kalau teman-teman udah terbiasa misalnya terpura-pura untuk menangis juga, it's okay gitu kan? Karena hari ini kita akan membahas sebuah hal yang agar teman-teman nggak berpura-pura lagi. Kita akan ngebahas tentang gimana cara kita deliver pitch deck, dan juga kita akan ngebahas tentang market size. Jadi kita nggak usah berpura-pura karena kita akan berbahas yang real sekarang, real business gitu kan ya. Jadi teman-teman kembali lagi bersama saya Mumu teman-teman ya. Jadi di mungkin nggak tahu ini pagi yang nonton siang malam gitu kan ya. Ya pokoknya mah yang lagi nonton gitu kan ya di video kali ini. Saya akan coba di pertemuan kali ini 15 menit ke depan akan membahas ya sekitar 15 menit ke depan lah ya terkait hal-hal yang menuju tugas UAS gitu kan ya teman-teman ya. UAS lagi UTS lah gitu kan ya. Karena kan kemarin udah dibahas ya sama Ibu Wulan terkait gimana caranya kita bikin bisnis model, problem solution dan segala macam. Nah, oke. Jadi tanpa berpanjang lebar saya langsung share screen aja teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang market size dan juga gimana cara kita bikin sebuah presentasi. Nah, presentasi ini teman-teman ya bisa dipakai untuk teman-teman tugas kuliah, bisa dipakai untuk teman-teman apa namanya tuh ke investor minjam uang ke temennya juga bisa gitu kan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Nah, jadi sebetulnya teman-teman nanti di UTS tuh bakal kayak gimana tuh? Di UTS tuh teman-teman tuh selain kemarin bikin lean canvas gitu kan ya. Kemudian selain lean canvas teman-teman perlu juga membuat yang namanya tuh pitch deck gitu kan ya, atau presentasi. Presentasi laporan lah. Ide teman-teman tuh gimana caranya dikemas dalam sebuah presentasi yang wadidaw gitu kan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa urutannya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, sebetulnya apa sih yang pendengar termasuk saya misalnya sebagai pendengar produk teman-teman tuh pengen tahu. Kita pengen tahu sebetulnya tuh teman-teman tuh paham nggak sih terkait problem dan juga solusinya. Dan juga teman-teman tuh kalau misalnya udah live nanti ya setelah UTS kan nanti teman-teman harus ngejual produknya gitu kan ya, mulai jualan dapetin duit. Nah, itu tuh kalau tiga hal ini nanti kita bisa kemas teman-teman ya dengan baik, itu adalah sebagai audiens tuh bahwa oh ini orang valid nih, ini nggak omdo doang nih, dia emang concern di sini, problemnya valid, solusinya valid, karena udah ada progresnya, orang ada yang mau beli, orang ada yang mau daftar dan lain sebagainya. Kemudian kedua, selain valid tuh kira-kira apakah produk ini tuh cuma dibeli oleh satu kelurahan, satu kecamatan, atau satu Indonesia atau satu dunia gitu kan ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya tuh opportunity. Nah, opportunity itu di apa? Di indikatornya apa? Kalau market size teman-teman tuh gede gitu kan ya. Artinya teman-teman tuh kira-kira punya potensi bisa meraup sampai miliaran atau bahkan triliunan gitu kan ya. Nah, di sini juga kemarin bisnis model udah dibahas sama Bulan gitu kan ya. Itu menentukan bahwa apakah ini kira-kira menjanjikan atau enggak bisnisnya. Terakhir, tim yang kita udah bahas sebelum-sebelumnya dan juga vision call to action. Kita akan bahas nanti satu persatu teman-teman ya. Oke, nah saya langsung ngomong ke market size aja dulu deh. Karena kan ini kalau yang problem solution udah pernah dibahas. Business model udah pernah dibahas. Tim udah pernah dibahas. Traction ini mah nanti kalau udah mau UAS gitu kan ya. Berarti kita akan sekarang bahas market size ya. Jadi market size itu apa sebetulnya? Market size itu intinya tuh menunjukkan bahwa bisnis kita tuh make sense atau enggak gitu kan ya. Masih ingat di pertemuan pertama, sebuah produk atau inovasi itu bisa dikatakan sukses kalau dibutuhkan oleh users, kemudian kita bisa mampu membuatnya, dan juga ketiga bisnis modelnya make sense. Secara bisnis itu make sense. Marketnya ada, nilai uangnya ada, kita bisa jalan perusahaan gitu kan ya. Nah, buat ngitung marketnya tuh seberapa menjanjikan, itu ada yang namanya market size. Nanti bisa di googling juga ya. Jadi market size itu biasanya terdiri dari tiga teman-teman. TAM, gitu kan ya. Total Available Market. Artinya di sini total permintaan pasar terhadap tipe produk atau layanan. Artinya gini, kira-kira total available market tuh kalau teman-teman berusaha selama 10 tahun, 20 tahun, maksimalnya bakal dapat berapa sih gitu kan ya. Nah, itu di total available market. Kedua, SAM, Serviceable Available Market, gitu kan ya. Artinya maksudnya kayak gimana?
Nanti saya akan ada contohnya ya. Intinya itu turunan dari TAM. Dari TAM tuh kira-kira berapa persen yang bisa kita garap. Dan SOM dari waktu 3 sampai 5 tahun kira-kira berapa persen yang bisa kita dapetin. Oke. Ini namanya serviceable obtainable market. Ini apa sih artinya? Google Translate. Lebih bagus ya. Saya juga nggak tahu soalnya. Oke. Jadi market size. Nah ini aku coba jelasin TAM, TOM, SOM, TAM, TAM. Apa? Ini bukan TOM ya. Tadi SAM, maaf. TAM, SAM, SOM ya. Jadi TAM tuh gimana sih? Contohnya ini kita mau jualan produk ke sekolah gitu kan ya. Jadi kriteria target market customer adalah sekolah premium dengan SPP 1 juta per bulan. Oke. Oh, ternyata sekolah premium itu jumlah targetnya tuh apa perkiraan nih ya. Di Indonesia tuh dengan apa SPP-nya 1 juta, kira-kira ada 1.200 sekolah di Indonesia. Nah, ini teman-teman harus riset nih. Riset entah itu misalnya dari data BPS, dari data Kemdikbud, dari data Facebook Analytics dan segala macam. Facebook Business Manager maksudnya apapun itu pokoknya teman-teman harus riset aja angkanya itu ada berapa. Teman-teman mau punya produk misalnya jualan kopi kepada umur 25 sampai 30 tahun kan ya. Nah, itu ada berapa jumlahnya di Indonesia? Yang misalnya dia di kampus yang kuliahnya di grade A dan segala macam. Nah, pokoknya teman-teman harus cari data sesuai dengan target marketnya. Nah, itu kenapa di pertemuan sebelumnya kita bahas target market ya. Oke, kekencangan nih, ada yang ngechat nih, kekencangan. Oke, kita pelan-pelan. Gitu ya. Oke, kita pelan-pelan ngejelasinnya. Jadi 1.200 sekolah di Indonesia itu adalah total available market. Nah, itu tuh kira-kira, gitu kan ya, si sekolah ini tuh biasanya mengeluarkan uang tuh berapa sih per tahunnya, per sekolahnya tuh? Ya kurang lebih 5 juta sampai 60 juta. Nah, gitu kan ya. Sorry, 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Artinya teman-teman itu punya budget gitu kan ya. Ada budget yang udah dialokasiin untuk sekolah nih. Untuk dia tuh belanja kebutuhannya di luar yang belajar segala macam ya. Itu sebesar 60 juta per bulan. Ini teman-teman harus riset ya. Sorry, 60 juta per tahun. 60 juta ini tinggal dikali 1.200 sekolah ini. Jadi totalnya berapa? 72 miliar. Nah, inilah total available market. 72 miliar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berusaha 5 tahun, 10 tahun gitu kan ya, bisa dapetin 100% sekolah ini, teman-teman bisa dapat 72 miliar per tahun. Besar atau enggak? Ya kalau kayak Siska Kau sih katanya nggak besar lah segitu mah ya. Cuma buat beli daging wagyu aja kayaknya. Oke, nah sekarang ini TAM ya. Nah kalau SAM ini bukan TAM ya, maaf. SAM itu adalah dari Indonesia kira-kira kita mau ngambil regional mana dulu nih. Misalnya Jawa Barat gitu ya. Nah Jawa Barat dengan sekolah premium yang SPP-nya lebih dari 1 juta per bulan ada berapa sih? Oh, ada 150 sekolah. 150 sekolah dikali per tahun juga berapa nih spending mereka? Ternyata 60 juta kan sama ya. 150 kali 60 juta berapa? 9 miliar. Nah, ini kalau teman-teman bisa menguasai 100%, memonopoli 100%, 150 sekolah di Jawa Barat berarti teman-teman dapat 9 miliar. Nah, kalau SOM maksudnya gimana Pak Mumu? SOM itu adalah dalam waktu, kan teman-teman nggak mungkin dong monopoli 100%-nya, pasti ada pemain lain gitu kan ya. Tokopedia juga nggak bisa monopoli e-commerce gitu kan ya. Pasti ada pemain lain. Nah, kira-kira market share teman-teman berapa? Normalnya tuh 20% lah. Atau sederhananya teman-teman dalam waktu 3 sampai 5 tahun bayangin aja. Kira-kira bisa dapetin berapa persen ya? Dari 100% tuh. Misalnya 20% ya, teman-teman. Dari 20% dari 150 berapa? 30 ya. 30 dikali 60 berapa? 1,8 M. Nah, inilah yang teman-teman fokuskan akhirnya. Pokoknya 3 tahun ke depan saya harus dapat 1,8 M per tahun. Nah, pokoknya gimana caranya gitu. Nah, itulah berbicara market size. Dengan adanya audiens atau investor melihat bahwa oh iya dia 1,8 miliar, asumsinya 3 tahun. Oke, make sense lah, yuk lah gitu kan ya. Gas gitu kan, gaski gitu kan ya. Nah, nggak tahu nih kira-kira investornya tuh segini tuh kecil atau gede. Biasanya kalau 1,8 miliar ya kecil sih sebetulnya kan ya. Harus sudah sampai puluhan atau ratusan miliar seperti itu. Oke, jadi teman-teman perlu ngedefine market size. Contohnya nih market size ya. Ini Airbnb, teman-teman bisa googling nanti Airbnb pitch deck. Nah, di sana ada tuh. Jadi Airbnb itu adalah, bayangin aja dia tuh punya 532 juta dolar gitu kan ya. Budget and online trips buat market dia Airbnb itu kan dia kayak sewa gitu kan ya. Sewa buat orang trip dari satu daerah ke satu daerah lain, dia nyewain rumah gitu kan ya dan segala macam. Nah, itu tuh dia dalam waktu 3 tahun targetnya dapat 10 juta dolar. 10 juta dolar berarti berapa tuh? 10 juta dolar berarti 10 juta 100 miliar lah gitu kan. Nah, itu tuh
3 tahun dia harus dapetin 100 miliar dari total berapa gitu kan ya, 1,9 billion dollar total apa tripsnya. Jadi maaf ini ya, maksudnya tuh dia harus ada nih 10 juta ini tuh didapat dalam waktu 10 juta dolar ini didapat dalam waktu 3 sampai 5 tahun gitu kan. Ini yang difokuskan sama Airbnb. Nah, jadi intinya market size sekali lagi teman-teman bisa ngitung dari total level market sampai serviceable obtainable market. Oke, aduh pusing lah Pak Mumu yang tadi ya. Kalau pusing nggak apa-apa, dinikmati dulu aja ya. Tapi kita akan bahas lebih sederhana lagi nih. Jadi tadi kan kita ngomongin market size teman-teman ya. Sekarang kita berbicara pitch deck. Nah, ini nanti teman-teman di tugas UTS, teman-teman siap-siap ya buat membuat pitch deck sekaligus presentasi. Presentasinya mungkin nanti bisa live atau bahkan direkam gitu kan ya lewat YouTube. Nah, tapi saya akan coba jelasin gimana caranya bikin pitch deck. Pitch deck itu adalah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis teman-teman. Teman-teman mau ikutan lomba, mau itu segala macam, ini kepake banget nih pitch deck ini. Kenapa sih sebetulnya kita butuh pitch deck? Karena teman-teman ketika mau ikutan lomba, inkubator, akselerator gitu kan ya, atau bahkan grants atau bahkan investment, teman-teman ya perlu punya pitch deck ini sebagai guideline teman-teman mengenalkan bisnis teman-teman ke orang lain gitu loh. Ya ini kan seperti bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah ada yang nanya, gimana sih sebetulnya itu kita dapat funding buat bisa memulai bisnis kita? Ada dari mulai teman, pinjaman, gitu kan ya, atau kita proyekkan, ikutan kompetisi, ikutan inkubasi, hingga dapetin apa investor gitu kan. Nah, lanjut aja teman-teman ya. Jadi kita udah tahu kan tujuan pitch deck itu adalah untuk mendapatkan atau mengenalkan produk kita agar lebih mudah diterima oleh partner kita, mudah ditangkap lah. Nah, tapi jangan sampai salah sangka nih. Contohnya misalnya tuh kan ya, wah jadi produk kami ini tuh adalah satu-satunya produk yang lengkap, dilengkapi fitur canggih dan segala macamnya gitu kan ya. Wah ini kalau teman-teman di dalam pitch deck itu teman-teman ngejelasin produk teknis gitu kan ya, assalamualaikum lah habis itu gitu kan ya. Karena investor bakal bilang kayak gini gitu teman-teman. Bukan main, kata investor. Jadi sebetulnya investor tuh enggak, atau investor partner tuh mereka tuh nggak terlalu care sama produk kita tuh sebenarnya tuh. Maksudnya tuh apa sih ini ada fitur apa aja sedetail mungkin fiturnya tuh nggak terlalu care. Yang penting tuh teman-teman mau solving problem apa, solusinya kayak gimana, apa benefit buat saya gitu aja sebenarnya. Nah biasanya kan kalau ada apa foto gitu kan ya, kemudian ada gelap, biasanya kan ini ada quotes. Nah ini juga ada quotes lah dari saya teman-teman ya. So pitching is about sell your dream, your belief, not your product. Intinya teman-teman punya mimpi, teman-teman punya belief, punya keyakinan bahwa ini gue tuh pengen solving problem ini loh gitu kan ya. Bukan kita punya produk yang bagus loh, nah segala macam. Nah, itu tuh jangan sampai kayak gitu. Itu pengalaman saya gagal ketika kita tuh saya tuh apa jelasin produk saya gitu kan ya. Saya harus ngejelasin dream, belief agar mereka tuh percaya dengan apa yang saya yakini gitu lah intinya. Kata Thomas Friedman gitu kan, ini kayaknya nggak tahu orang Depok apa orang Citamen atau nggak tahu lah gitu kan ya. Intinya dia tuh bilang, to simplify something accurately, you must understand deeply. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman presentasi tugas besar di luar kewirausahaan sekalipun ya, teman-teman ngejelasin di presentasi itu, wah A to Z-nya detail gitu kan ya, ribet gitu orang nangkep tuh. Jadi opo meneh gitu. Ini tuh apa sih yang dimaksudnya gitu kan ya. Itu berarti teman-teman tuh nggak terlalu paham apa yang ada di dalam slide-nya, apa yang di dalam PowerPoint-nya. Intinya kalau kita mau ngejelasin makin sederhana kita ngejelasin, makin kita tuh sebenarnya paham dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu sebenarnya bukti kalau teman-teman tuh, oke, kenapa sih yang lancar presentasi itu tuh dia tuh, sorry, yang presentasi tuh kenapa nih kalau dia yang paham tuh dia lancar, karena dia tuh benar-benar paham gitu loh, apa yang dia lagi lakuin. Langsung aja ya konkretnya nih, susunan pitch deck nih, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin yang teman-teman nanti, minimal 9 slide berarti teman-teman. Yang teman-teman harus butuhkan nanti ketika kita UTS di kewirausahaan ini, teman-teman butuh 9 sampai 10 slide lah. Harus buat gitu kan ya. Apa aja slide-nya? Yang pertama adalah cover. Cover intinya buat perkenalan teman-teman juga. Problem, solution gitu kan ya. Kemudian traction nanti mungkin habis UTS kalau itu. Market size, business model sama tim. Oke. Baiknya sebetulnya teman-teman nanti tolong gitu, karena mungkin di kesempatan ini kita nggak bisa lama-lama gitu kan teman-teman ya. Intinya teman-teman perlu pelajari gimana caranya deliver
presentasi itu dengan storytelling. Nah, ini saya kasih contohnya teman-teman. Contohnya sorry, mohon maaf gitu kan ya. Saya lupa nih. Ada gangguan teknis, mohon maaf. Jadi, Excel sampai mana ya? Oke. Oke. Jadi teman-teman gitu kan ya. Intinya yang pertama tuh adalah kita perlu deliver tuh dengan storytelling. Kenapa? Karena kalau kita deliver pitch deck kita dengan storytelling itu tuh membuat orang tuh langsung ke hook gitu loh. Ini orang tuh mau ngobrol apa sebetulnya. Alhamdulillah gitu waktu kemarin tuh kita deliver dengan storytelling ya. Fami dapat awarding lah dari Bandung Startup Pitching Day. Kita ada pitch competition dengan puluhan startup lainnya. Fami terpilih jadi the most investable kan ya. Di berapa tanggal 8 Juli 2021 kemarin kan ya. Nah, kenapa sih kita bisa kenapa kepilih mungkin ya? Salah satunya alasannya adalah karena kita kemas pitchingnya Fami itu dengan storytelling. Contohnya kayak gini lah teman-teman. Ini contoh aja ya. Oke, ini yang pertama saya coba langsung presentasi dari mulai cover, teman-teman. Oke, Bapak Ibu semua, selamat pagi, gitu kan ya. Kami dari FAMI, kami di sini ingin membantu Bapak Ibu semua, ingin membantu puluhan juta orang tua di luar sana, termasuk Bapak Ibu semua, audiens yang ada di sini, untuk apa? Agar kita bisa lebih rileks dalam ngasuh anak, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, gitu kan ya. Kenapa sih sebetulnya? Karena kita membuat dengan cara gitu, kita bikin platform tanya jawab parenting gitu ya. Pokoknya apapun masalah emosi dan perilaku anak, Fahmi itu punya jawabannya. Saya pun juga ngerasain ya, karena saya sebagai orang tua gitu kan ya. Sekarang nama saya Muhammad Raudin atau bisa dipanggil Bungu, saya adalah co-founder dan CEO dari Fahmi. Kenapa sih kita sangat concern banget dengan hal ini? Nah, itu tuh. Jadi ada bridging-nya tuh. Kenapa sih kita concern banget dengan namanya tuh parenting gitu kan ya? Karena kita dapat di datanya 85% ternyata orang tua di Indonesia tuh ngalamin stres selama pandemi dari Bandung Polytechnic of Social Welfare Indonesia. Dari data itu kita coba observasi juga teman-teman. Ternyata masalah mereka tuh dua hal orang tua ini tuh, yaitu mengontrol emosi mereka agar nggak ngegas mulu sama anaknya, dan juga ngadepin tingkah laku anak yang bikin mereka bingung, pusing, capek, stres gitu kan kadang. Kita ambil contoh, nah ini storytelling di sini coba perhatiin teman-temannya. Kita ambil contoh, ini salah satu ibu namanya Mbak Denis. Gitu. Mbak Denis ini dia punya masalah, kenapa sih anaknya ini tuh dia nggak mau aktif di grup WA kelas gitu kan. Nah, nyari Google karena dia punya waktu terbatas ya sebagai ibu, dia harus ngurus banyak hal gitu kan ya. Dia akhirnya nyari di Google, nyari di YouTube. Tapi ternyata nyari di Google, nyari di YouTube itu kontennya terlalu umum, sulit dipraktekin, bahkan nggak bisa spesifik terkait masalah mereka, gitu, masalah dia. Dia ikutan webinar akhirnya. Ikutan webinar pun, aduh, sulit bertanya sama narasumber. Kenapa? Karena bisa dibilang ketika ikutan webinar tuh dia nggak kebagian waktunya, atau bahkan dia juga malu nanya hal private kayak gini. Sementara di Google atau di YouTube dia cuma bisa jadi penikmat aja ya di artikel atau di video tuh. Gak bisa nanya langsung sama narasumber. Pun kalau dia ngobrolin di internet itu sumbernya juga nggak bisa semuanya dipercaya gitu kan ya. Ini bener atau enggak gitu kan. Akhirnya untungnya dia menemukan Fami gitu kan ya. Fami dengan di Fami dia bisa mendengarkan jawaban dari narasumber itu kapan aja, ketika dia misalnya lagi nyetrika, ketika misalnya dia lagi ngasuh anak, dia nyuapin anak, dan lain sebagainya. Kemudian di Fami juga dia bisa bertanya langsung spesifik secara private. Apa aja sih sebetulnya masalah dia? Kalau udah nanya di Fami, submit pertanyaan, nanti akan dijawab dengan oleh narasumber lewat audio yang bisa didengerin berulang-ulang, itu lebih spesifik dan juga aplikatif konkret pokoknya. Jadi nggak bingung lagi ya, habis dengerin jawabannya, aku harus ngapain? Nah, pokoknya kita udah kemas jawabannya, orang tua dalam waktu 5-10 menit dia bisa tahu solusinya harus ngapain. Dan terakhir gitu kan ya, di sini nggak usah khawatir narasumbernya nggak bisa dipercaya karena kita udah kurasi expertnya. Teman-teman bayangin deh, ini masalahnya ada 4 ya. Sorry, ini masalah utamanya yang ini ya, tantangan orang tua kini. Kemudian pasti ada existing solusinya kan, solusi existingnya. Tapi solusi existing punya masalah, ada 4 poin. Nah, 4 poin ini teman-teman, kalau teman-teman meredefine ada 4 poin, ya jawabannya juga 4 poin juga. Agar mudah orang tuh dalam waktu 3-5 menit itu menerka ini sebetulnya apa sih solusi, problem dan solusinya gitu kan. Problemnya ada 4, solusinya ada 4. Oke, kita ulang lagi ya.
Di sini waktu terbatas, kita solving dengan masalah waktunya lebih fleksibel, bisa dengerin kapan aja tadi ya, sambil nyetir mobil, sambil ngasuh anak, sambil nyuci piring dan segala macam. Konten terlalu umum sulit dipraktekin ya, kita bahas dengan jawabannya tuh kontennya lebih spesifik dan aplikatif, nggak umum lagi. Nah itu kan jadi solusi nih buat solusi assisting. Sulit bertanya langsung, ya dia bisa bertanya langsung di Fahmi, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi nggak usah ribet lagi, kapan aja jam 12 malam dia bisa bertanya, submit aja pertanyaan di Fahmi. Dan terakhir, sumber nggak percaya, tidak dipercaya, jawabannya apa? Ahlinya kita terpercaya karena udah kita kurasi gitu lah. Tapi tadi saya ngejelasinnya dengan storytelling gitu kan ya, bukan dengan oke kita ada fitur waktu fleksibel, kita jawabannya ini, nah nggak gitu kan. Tapi dengan story bahwa si ada seorang ibu yang punya kendala, dia nyari solusi. Nah, jadi si orang ibu ini, si Bu Denis ini, dia tuh sederhana banget. Dia tuh tinggal buka website Fahmi, buka aplikasi Fahmi, tinggal klik satu pertanyaan di sana gitu kan ya, kemudian bisa dapetin jawabannya langsung lewat WhatsApp dia atau bahkan lewat email dia. Nanti dia tuh bisa dengerin berulang-ulang jawabannya. Sekitar 5-10 menit lah, nggak ngabisin waktu dia. Cara pakainya kurang lebih kayak gini. Jadi teman-teman harus ngejelasin produk teman-teman tuh cara pakainya gimana. Nggak usah jelasin login, daftar, profile, itu tuh hal-hal yang udahlah gitu kan ya. Itu hal yang tidak terlalu penting gitu kan ya. Teknis produk tuh. Yang penting workflow produk teman-teman tuh intinya apa gitu kan. Workflow-nya tuh. Apakah searching, play gitu kan ya, habis itu dengerin. Nah, tergantung teman-teman produknya kayak gimana. Nah, berbicara market size, gitu kan, ternyata Mbak Denis itu, Ibu Denis nggak hanya apa, cuma satu dari sekian puluh juta orang gitu kan ya yang mengalami hal yang sama. Nah, di Indonesia itu ada 54 juta orang tua muda gitu kan ya, new parents gitu kan, dengan yang interest banget dengan parenting segala macam. Jadi kalau kita ngomongin average konsumsi edukasi mereka tuh ada sekitar $420 per tahun. Artinya total available market itu ada tinggal dikali aja 54 kali 420 berarti berapa? 22,68 miliar dolar. Berarti berapa triliun lah itu kan ya. Nah, dari sini turunin lagi gitu kan ya, kita berbicaranya langsung ke keluarga yang memang middle up gitu kan ya, agar mereka punya uang gitu kan ya. Nah, dari sini 1 sampai 3 tahun kita bakal dapat berapa sih kira-kira target kita 3 sampai 5 tahun tuh gitu kan ya. Kita dapat $400 juta gitu kan ya. Revenue tuh atau market share-nya itu target kami lah gitu 5 tahun ke depan. Nah, gimana sih bisnis modelnya? Apakah ini scalable atau enggak? Nah, Fahmi itu bisnis modelnya adalah subscription sebenarnya tuh. Jadi ada basic to free ya, dia bisa bertanya tapi nggak ada garansi terjawab. Bisa dengerin konten materi itu 2 audio per hari. Nah, tapi kalau premium dia bisa akses tanpa batas, pasti dijawab, belajar juga bisa terkurikulum. Nah, kami dibangun oleh tim yang berpengalaman di bidangnya, gitu ya misalnya ya. Oh, ada saya siapa dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman kalau di tim ini, teman-teman tuh perlu nge-show up experience dari setiap orang gitu loh. Jadi kan saya nggak ngejelasin bahwa saya dulu pernah punya IPK berapa gitu kan ya, atau ini punya apa. Jadi sebetulnya lebih ke arah kita udah achieve apa sih? Oh, kita udah achieve. Saya pernah bikin apps yang di-download sampai 600.000. Oh, beliau Mbak ini pernah centralize 42 negara jadi satu service gitu kan. Berarti dia punya kemampuan untuk ngeefisiensikan resource gitu kan ya. Nah, jadi terus beliau punya pengalaman apa bikin buku dan lain sebagainya gitu. Jadi yang di show up di tim itu adalah pengalaman teman-teman, bukan bio kayak di Twitter atau di Instagram. I'm a simple guy gitu kan ya, yang mungkin selalu cumungut gitu kan ya, dan juga tidak pernah sombong dan lain sebagainya gitu kan. Jadi nggak perlu tuh bio-bio kayak gitu tuh. Teman-teman langsung aja dituliskan adalah pengalamannya apa setiap orang. Udah, nah ini call to action teman-teman ya. Call to action itu adalah belief-nya teman-teman tuh apa kira-kira. Nah, jadi yuk kita bareng-bareng yuk ngapain gitu kan ya. Kita misalnya teman-teman misinya apa sih produk teman-teman tuh, oh saya why-nya tuh di pertemuan pertama kita jelas why ya. Why-nya itu kita ingin membantu para UMKM, kita ingin membantu para orang apa. Ya udah, kita kolaborasi buat ngebantu apa gitu kan. Ya. Jangan lupa masukin kontak di sini agar orang yang lihat presentasinya ya dia tahu dia harus kontak kemana gitu. Kalau dia tertarik. Gitu teman-teman ya, sekali lagi. Nah, jadi sekali lagi adalah teman-teman perlu nge-redefine ke 4 hal ini gitu kan ya. 3 hal inilah, 3 hal besar. Validasi, kesempatan, opportunity itu besar atau enggak, dan juga eksekusinya teman-teman siapa sih yang ngebikin produk ini gitu kan ya. Apa sih visinya? Saya percaya nggak sih sama orang ini kalau saya ngasih duit sama dia gitu lah.
Nah, agar memudahkan teman-teman di problem ini teman-teman harus bikin script. Ya, script itu kurang lebih kayak gini lah. Misalnya ini ya, contoh aja nih. Oke, my name is Mu, co-founder CEO Fahmi. We are here to help parents improve their parenting skill to minimize their parenting struggle. Ini satu kalimat. Lebihnya ya bisa ditambah-tambahin dikit lah. Kayak ini bridgingnya gitu kan ya. Oke, ini ngomongin market size. Oke, kita mau ngebantu jutaan orang Indonesia, khususnya 27 juta ibu-ibu di luar sana gitu kan ya. Nah, itu kalimat yang kita bikinin skripnya, teman-teman. Satu slide satu kalimat, satu slide satu kalimat. Agar apa? Agar kita nggak lebih dari 3 menit, 5 menit atau 7 menit. Itu tergantung nanti orangnya tuh dia mau minta berapa menit nih kita presentasi. Ada juga yang versi 1 menit elevator pitch. Nanti mungkin kita akan bahas di luar ini, teman-teman. Nah, jadi terus buat nanti UTS yang mana dong Pak Mumu? Yang 3 menit. Nah, pokoknya gimana caranya 3 menit teman-teman ya. Dalam waktu 3 menit teman-teman harus bisa ngejelasin 8 hal ini. Gimana caranya? Nggak tahu tuh gitu kan ya. Teman-teman tentunya kalau mau 3 menit pas ya teman-teman harus bikin satu slide, satu scriptnya, slide script gitu kan ya. Oke? Semoga jadi kalau ada 10 menit dibagi 3 menit, 10 slide dibagi 3 menit berarti satu slide-nya kira-kira kurang lebih berapa detik tuh kurang lebih. Nah, itu teman-teman bisa explore sendiri, latihan lah kan. Intinya kalau kita mau presentasi kita lancar, kita butuh latihan, teman-teman. 1 sampai 2 minggu tuh minimal lah teman-teman. Teman-teman latihan ngomong aja terus gitu kan itu si hustler tuh gitu kan ya. Ngomong presentasi gitu kan sehingga benar-benar lancar. Karena itu akan jadi penilaian nanti di UTS teman-teman. Oke, jadi sekali lagi makasih banyak teman-teman buat waktunya di pagi hari ini atau siang atau malam gitu ya. Intinya saya cuma nitip teman-teman ya. Kadangkala kita tuh bisa banget nih kita bikin produk teman-teman. Tapi kalau kita ngedeliver ke orang lain, jualan ke orang lain itu susah gitu kan ya. Nah, jadi ya pada dasarnya teman-teman, kalau menurut hemat saya, coba di-redefine lagi gitu kan ya, problemnya apa, solusinya apa, kemaslah itu dengan sangat sederhana, jangan bikin beribet gitu kan ya, dan habis itu ya teman-teman bisa deliver dengan baik tentunya buat para audiens nanti gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat nih buat ngerjain UTS nanti ya. Saya coba redefine lagi nih UTS nanti bakal ngapain aja. Pertama teman-teman harus ngumpulin link canvas yang udah dibahas sebelumnya. Dari link canvas ini kalau teman-teman benar ngerjainnya, teman-teman bisa bikin pitch deck. Pitch deck ini tadi slide-nya ada 10 minimal teman-teman. Dari pitch deck ini teman-teman belajar untuk present-nya. Apa nih kira-kira deliver lah ide teman-teman tuh dengan lancar tuh kayak gimana. Nanti juga di Elena teman-teman bisa lihat slide tadi dan juga saya akan drop link dulu saya pitching kayak gimana teman-teman. Jadi walaupun agak masih beribet pitchingnya, cuman itu bisa jadi guideline lah gitu kan ya. Kira-kira guideline-nya itu aduh ini gak gara notif jadi ke distract kan ya. Jadi teman-teman bisa jadi guideline teman-teman untuk belajar gimana caranya storytelling di sana. Nggak hanya saya startupnya gitu kan ya, tapi juga ada beberapa startup lainnya. Kalau mau lihat Fami pitching-nya kayak gimana, itu langsung aja nanti ke menit 50 kalau nggak salah ya. Menit 50 teman-teman langsung aja ke sana, nanti bisa lihat si Fami ini presentasinya kayak gimana di salah satu demo day di inkubator di Indonesia teman-teman ya. Oke, good luck teman-teman. See you. Jangan lupa kerjain kuis, jangan lupa tetap bahagia, jangan terus berpura-pura untuk tetap bahagia ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar real bahagia. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.